Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang materi baru, guys. Jadi, oh ya, sebelum itu gue kasih tahu dulu beberapa minggu ini mungkin gue udah lama nggak update ya channel YouTube Jago Pajak. Nah, itu gue lagi mempersiapkan pendaftaran untuk ke universitas. Gue mau kuliah S2 dan alhamdulillah kemarin belum lama juga dapat beasiswa dari kantor tempat gue kerja, dan akhirnya gue harus nyiapin bahasa Inggris. Nah, karena di masa pandemi ini tes bahasa Inggris seperti IELTS maupun TOEFL IBT itu harus datang ya ke tempatnya, ke tempat tesnya. Gue rasa itu bukan pilihan yang baik menurut gue, karena ya ada risiko di situ kan. Nah, sehingga gue coba tes nih, yaitu tes salah satu tes baru mungkin yang teman-teman baru pernah denger atau yang mungkin udah pernah denger, yang namanya Duolingo English Test, guys, di IT. Jadi oh ya, terus kenapa nih ceritanya kok Jago Pajak jadi bahas bahasa Inggris? Nah, memang di tahun 2021 ini Jago Pajak ingin mengembangkan materinya lagi selain dari akuntansi dan pajak yang selama ini sudah disampaikan kepada teman-teman. Gue akan coba mengembangkan ke beberapa tema, yaitu ke tema beasiswa ya. Mungkin nanti gue bilang namanya adalah Jago Scholarship. Kemudian ada tema bahasa Inggris ya, yaitu Jago English. Dan yang ketiga adalah terkait dengan ilmu ekonomi. Nah, yang mana nanti gue juga akan bahas mungkin di akhir-akhir tahun setelah gue masuk ke kampus ya, karena gue nggak mau ambil jurusan Magister Ilmu Ekonomi. Oke, jadi gue akan mau cerita apa, guys, tentang Duolingo English Test. Ini akan gue bagi di beberapa episode. Yang pertama ini adalah gue bahas tentang pengantarnya aja. Nah, kenapa sih kita harus ikut Duolingo English Test? Yang pertama, guys, ini tuh murah banget. Murah banget memang relatif ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan IELTS maupun TOEFL IBT ataupun PT Akademik, nggak mungkin kalau teman-teman yang sudah punya visi untuk kuliah S2 familiar dengan IELTS, TOEFL IBT atau PT Akademik, mereka itu rata-rata di atas 2 juta. IELTS itu 2,9, TOEFL IBT mungkin sekitar 2,9 juga. PT Akademik itu di atas 2 juta, tapi gue lupa pastinya berapa. Dan Duolingo English Test itu kita bisa ikut tes hanya dengan 692.000, guys. Jadi murah banget, 692.000 ya, atau $49 ya, US dollar 49. Nah, ini jadi menurut gue kalau dibandingkan dengan yang lain ya, ini yang paling murah. Yang kedua, diterima di banyak universitas di dunia. Jadi kalau misalnya IELTS, TOEFL IBT dan PT Akademik, kita nggak ragu lagi, memang banyak banget universitas di dunia yang terima. Tapi dia mahal. Nah, sedangkan di IT, dia juga banyak diterima di universitas di dunia, walaupun tidak sebanyak PT Akademik, IELTS maupun TOEFL IBT. Ya, apa aja sih yang menerima? Memang yang paling banyak di Amerika Serikat ya. Duke University, gue pengen ke Duke University, guys. Jadi dia nerima, sehingga gue pakai Duolingo English Test. Kemudian ada Columbia University, University of Glasgow, George Washington University. Kemudian di Australia ada Australian National University. Tadi ya di Inggris ada, di UK ada Glasgow. Kemudian ada juga Exeter, Southampton, dan banyak lagi universitas di Inggris yang terima Duolingo English Test. Ya. Kemudian yang ketiga, lebih mudah. Ini menurut gue lebih mudah. Ya, nanti gue akan coba lihat perbandingannya, bagaimana perbandingan antara nilai IELTS, TOEFL IBT, dan Duolingo English Test. Kalau menurut gue sih jauh lebih mudah. Yang keempat, durasinya lebih cepat, hanya 45-60 menit. Ya, gue pernah tes IELTS tuh mungkin sekitar 3 jam, ya 2,5 jam sampai 3 jam. Sedangkan ini hanya 45-60 menit. Itu menurut gue cepat banget. Ya, cepat banget, dan kita bisa konsentrasi dalam jangka waktu yang lebih singkat ya, karena konsentrasi itu kan bisa buyar ya kalau misalnya kelamaan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang suka buyar kalau kelamaan gitu, maka cocok banget ikut Duolingo English Test. Kemudian juga hasilnya cepat ya. Kalau misalnya
komputer IELTS yang komputer based itu kan 5-7 hari. Sedangkan Duolingo English Test itu hanya 16 jam sampai 24 jam. Meskipun janjinya dia sih maksimal 48 jam, tapi selama ini gue ikut itu di 16 jam sampai 24 jam. Udah keluar hasilnya. Dan terakhir adalah fully online. Dia dikerjakan di rumah. Ya, ini yang paling keren. Jadi memang ada IELTS indikator, cuman di Indonesia nggak ada ya IELTS indikator. Itu bisa dikerjain di rumah juga. Atau TOEFL IBT Home Edition. TOEFL IBT Home Edition. Nah, ini juga bisa dikerjain di rumah, tetapi harganya mahal. Ya, tapi Duolingo English Test dengan harga 692.000 dan diterima di banyak universitas, lebih mudah lagi, cepat, hasilnya juga cepat dan fully online, bisa dikerjain di rumah. Nah, sehingga dengan kelebihan-kelebihan ini menurut gue sangat layak dicoba kalau teman-teman pengen daftar universitas-universitas di luar negeri. Sangat layak dicoba untuk mencoba Duolingo English Test ini, guys. Nah, di sini gue akan bahas sedikit perbandingan nilai IELTS, TOEFL IBT dan Duolingo English Test. Kita lihat ya. Jadi rata-rata kampus di luar negeri seperti Duke University, University of Glasgow, kemudian ada Australian National University, itu minta di 115. Di sini, guys. Ya. Yang mana 115 ini setara IBT 9296 dan IELTS 7. Ini ya, gue dapat 115 kemarin. Jadi ya di sini ya. Jadi pas-pasan banget memang untuk ke Duke University bisa 115. Tapi guys, apakah untuk dapat 115 ini memerlukan effort yang susah? Ternyata enggak. Sebenarnya enggak susah-susah banget loh untuk dapat 115. Nanti gue akan coba contohin deh bagaimana gue ngerjain practice test dan bagaimana cara gue jawab sehingga bisa dapat 115, dan itu sebenarnya basic banget gitu. Enggak, karena gue pernah ikut IELTS di tahun 2019 dan gue dapat 6. Which is kalau 6 ini cuma 95-100 kan. Tapi di Duolingo English Test gue bisa dapat 115. Ya. Jadi menurut gue lebih mudah. Ya. Nanti akan kita kasih lihat lah kenapa gue bisa bilang lebih mudah ketika gue ngerjain nanti practice testnya. Nah, kemudian yang terakhir gue akan sedikit share bahan belajar Duolingo English Test yang terbaik menurut gue ya. Itu ada 3 sih sebenarnya, satu lagi sama buku panduannya Duolingo. Ya, buku panduannya Duolingo. Ini harus dibaca nih, ya. Dan di situ ada latihan-latihannya juga. Dan yang keempat, ya practice test pasti. Ya, practice test officialnya. Dan kerennya Duolingo itu kita bisa ikut official practice test gratis ya, free. Fully free. Jadi nggak ada bayar apapun untuk ikut practice test. Dan soal-soalnya mirip sama soal, meskipun lebih susah, cenderung lebih susah di real testnya, tapi menurut gue practice test ini bisa sebagai bahan teman-teman untuk mengukur kemampuan teman-teman. Oke, jadi ada bahan belajar di yang terbaik adalah yang pertama YouTube. Ya, YouTube itu English Teacher Look, ini keren banget. Ya, kalau teman-teman bisa mengerti pelajaran yang pakai bahasa Inggris gitu. Artinya kan ini kan dia native speaker sehingga dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman bisa mengerti itu, bisa nonton di English Teacher Look atau website hedwigedu.com. Nah, tapi ini sekarang berbayar, guys. Kalau untuk tahu kunci jawabannya berbayar. Kalau dulu masih gratis, waktu gue ikut masih gratis. Sekarang udah berbayar. Tapi nggak terlalu mahal kok. Kalau nggak salah cuma 150.000 untuk atau $15 ya, $15 untuk 15 hari. Jadi satu hari kayaknya $1 deh. Gue nggak tahu, tapi coba nanti dilihat lagi. Kemudian buku panduan Duolingo tadi, practice test, dan mungkin ya kelima adalah channel YouTube ini. Nanti karena channel YouTube ini akan gue update terus dan akan memberikan tips-tips menarik terkait dengan masing-masing tes dari Duolingo English Test. Gitu, guys. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.